Seperti yang kita ketahui bersama, seorang analis kebijakan harus dapat menerapkan berbagai metode penelitian untuk memperoleh data dan mengolahnya menjadi informasi yang relevan terhadap suatu kebijakan. Informasi tersebut yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah kebijakan. Kemudian merekomendasikan kepada pembuat kebijakan atau policy maker. Maka dari itu, diperlukan suatu jembatan komunikasi antara policy maker dan analis kebijakan dalam menyalurkan informasi kebijakan. Komunikasi tersebut dapat berupa makalah kebijakan dan artikel kebijakan. Makalah dan artikel kebijakan merupakan produk karya tulis ilmiah. Melalui kedua produk tersebut, seorang analis kebijakan menjalankan peran dan fungsinya untuk memengaruhi pembuatan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu, apa definisi dan perbedaan dari makalah dan artikel kebijakan? Bagaimana cara menyusun makalah dan artikel kebijakan yang baik? Mari kita bahas bersama. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari makalah kebijakan. Makalah kebijakan merupakan tulisan mengenai isu kontemporer yang memberikan alternatif kebijakan yang didukung oleh analisis tajam terhadap berbagai keluaran atau output yang dihasilkan dan sebagai informasi masukan atau input untuk membuat keputusan atas suatu kebijakan, baik terhadap kebijakan yang telah ada maupun kebijakan baru yang dianggap penting. Penyusunan makalah kebijakan bertujuan agar pembuat kebijakan dapat membuat pilihan kebijakan yang terbaik, termasuk telah memperhitungkan berbagai implikasi positif dan negatif dari pilihan tersebut. Seorang analis kebijakan dapat membuat makalah kebijakan dengan mengikuti sistematika yang berlaku dan menerapkan metode penyusunannya. Sistematika dan metode penyusunan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing instansi. Jadi, sistematika dan metode penyusunan yang diberikan berikut ini hanya sebagai referensi saja. Berikut merupakan sistematika dalam membuat makalah kebijakan yang dapat dijadikan acuan. Pertama, tentukan judul makalah. Judul harus spesifik, jelas, dan ringkas. Kedua, terdapat nama dan alamat penulis. Penulisan alamat penulis berisi nama instansi atau lembaga tempat penulis bekerja dan alamat email penulis, bukan alamat email instansi. Ketiga, buatlah abstrak terkait gambaran masalah, urgensi masalah, alternatif, dan rekomendasi kebijakan, serta pilih kata kunci dari makalah yang dibuat. Keempat, gunakan pendahuluan untuk menguraikan latar belakang dari masalah yang dibahas. Kelima, tentukan metode penelitian atau prinsip dasar tentang metode riset yang diterapkan. Keenam, jelaskan hasil dan pembahasan, termasuk ilustrasi seperti gambar, tabel, grafik, foto, diagram, dan lain-lain. Ketujuh, buat kesimpulan mengenai pembahasan. Kedelapan, usulkan saran yang berisi rekomendasi kebijakan, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Dalam rekomendasi, uraikan langkah operasional. Terakhir, kumpulkan daftar pustaka. Makalah kebijakan umumnya berisi lebih dari 2.500 kata. Ukuran kertas A4, jenis huruf yang digunakan yaitu Arial atau sejenisnya, dengan ukuran huruf 11 atau 12. Spasi 1.5 atau 2. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai artikel kebijakan. Apa itu artikel kebijakan? Artikel kebijakan merupakan tulisan yang dibuat untuk merespons suatu kebijakan tertentu atau khusus dengan tujuan untuk memberikan informasi atau pandangan lain bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terkait atas kebijakan yang dibuat serta bagi masyarakat umum. Sama seperti makalah kebijakan, saat kita membuat artikel kebijakan juga harus mengacu pada sistematika penulisan yang tepat agar pembaca dapat mengetahui semua informasi dengan jelas.
Berikut sistematika dalam membuat artikel kebijakan yang dapat dijadikan acuan. Pertama, tentunya diawali dengan judul artikel yang mencerminkan isi artikel yang dibuat. Kedua, sertakan nama dan alamat penulis. Ketiga, buatlah abstrak atau ringkasan isi. Keempat, tentukan kata kunci yang terdiri dari 3 sampai 6 kata. Kelima, buatlah pendahuluan. Keenam, tentukan metode kajian atau penelitian yang digunakan. Ketujuh, jelaskan hasil dan pembahasan. Kedelapan, beri kesimpulan dari artikel yang dibuat. Kesembilan, sertakan daftar pustaka yang memuat sumber-sumber pustaka atau referensi yang dikutip. Terakhir, sertakan lampiran jika diperlukan. Sistematika penulisan artikel kebijakan ini memiliki kekhususan dari karya tulis ilmiah lainnya. Artikel kebijakan dapat disusun sesuai dengan bentuk artikel masing-masing yang telah ditentukan oleh organisasi, institusi, atau lembaga yang menerbitkan artikel kebijakan tersebut. Misalnya, artikel kebijakan yang berbentuk opini. Sistematika penulisannya dapat mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh media massa penerbit artikel opini. Sementara itu, artikel dalam bentuk jurnal ilmiah, sistematika penulisannya pun mengikuti ketentuan institusi atau lembaga yang menerbitkan jurnal ilmiah, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jadi, sistematika yang dijelaskan sebelumnya dapat berguna sebagai referensi saja ya. Setelah membahas mengenai artikel kebijakan dan makalah kebijakan, apakah kalian tahu persamaan dan perbedaan dari keduanya? Artikel kebijakan dan makalah kebijakan mempunyai persamaan, yaitu keduanya memiliki data yang berasal dari hasil kajian atau penelitian. Untuk perbedaannya, makalah kebijakan merupakan tulisan ilmiah yang disajikan dalam forum atau pertemuan ilmiah. Sedangkan artikel kebijakan merupakan bentuk yang lebih sederhana dari makalah kebijakan. Biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah. Demikian pembahasan mengenai makalah kebijakan dan artikel kebijakan. Materi dalam video ini bersifat tidak kaku dan tidak mengikat. Banyak referensi di luar sana yang dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai referensi tambahan atau pelengkap. Untuk pembelajaran lebih lanjut dan referensi pembelajaran lainnya, para analis kebijakan dapat mengakses laman asnunggul.lan.go.id atau link yang terdapat pada kolom deskripsi di bawah ini. Kami berharap melalui video ini dapat membantu para analis kebijakan untuk menghasilkan publikasi yang baik dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan di Indonesia dan bisa menjadi salah satu referensi pembelajaran yang bermanfaat untuk para analis kebijakan serta pemerhati kebijakan lainnya. Selamat bekerja dan berkarya. Salam analis kebijakan.